Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, untuk mengetahui penjelasan lengkap seputar penghapusan antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan yang baru sudah bergabung bersama kami juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito. Ya, selamat sore Pak Wiku. Selamat sore Mbak Fitri dan Mas Kadin. Baik. Pak Wiku, kita berbicara dulu mengenai pertimbangan utama untuk penghapusan antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan. Ini seperti apa? Apakah ini indikator kondisi pandemi sudah aman terkendali atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya sekarang memang kasusnya relatif terkendali sekitar 4.000, 5.000, 6.000 sehari. Dan testing ini selama ini diberlakukan untuk syarat perjalanan dalam rangka memastikan masyarakat memang apabila melakukan perjalanan dalam kondisi yang sehat. Dan sudah sekian lama masyarakat sudah belajar dan bertanggung jawab sehingga sekarang direlaksasi dalam rangka supaya aktivitasnya bisa lebih tinggi, tetapi tanggung jawab dari setiap anggota masyarakat tetap diminta agar melakukan perjalanan hanya untuk orang-orang yang sehat saja. Sehingga testingnya dihapuskan pada saat ini. Ya, Pak Wiku, apakah di tempat-tempat keberangkatan perjalanan ini dilengkapi dengan pemberian vaksin dosis ketiga atau booster? Ya, beberapa tempat perjalanan misalnya itu bandara atau stasiun atau pelabuhan disediakan tempat-tempat vaksin, tapi tentunya masyarakat akan jauh lebih nyaman dan mudah untuk mendapatkan booster di fasilitas kesehatan di mana mereka tinggal. Jadi itu lebih mudah dan dengan demikian tidak harus menghambat perjalanannya karena melakukan boosternya di terminal atau di bandara atau di pelabuhan. Pak Wiku, bagaimana dengan pelaku perjalanan yang memang kondisi kesehatannya tidak dimungkinkan untuk vaksinasi, apalagi vaksinasi booster? Ya, tentunya ini kan sudah berjalan cukup lama ya peraturan ini. Jadi untuk mereka yang tidak bisa di booster karena alasan kesehatan, tentunya perlu membawa surat bukti bahwa tidak bisa di booster. Dan dalam melakukan perjalanan tentunya yang bersangkutan karena tidak di booster, maka harus berhati-hati betul dalam kondisi sehat. Dan silakan untuk melakukan perjalanan selama menggunakan prinsip kehati-hatian dan menerapkan protokol kesehatan. Baik, Pak Wiku, apakah juga sudah dipikirkan Pak Wiku apabila nanti masyarakat yang mau melakukan perjalanan, tapi kemudian di tempat keberangkatan mereka tidak dilengkapi dengan pemberian vaksin ketiga, sedangkan mereka sudah terlanjur membeli tiket begitu, nanti nasib mereka seperti apa, Pak Wiku? Ya, jadi tentunya setiap peraturan itu perlu memastikan bahwa masyarakatnya memang paham, maka dari itu media tentunya ikut membantu di dalam sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memang betul-betul siap dengan sudah di booster sehingga untuk bisa melakukan perjalanan. Baik, apabila vaksinasi dilakukan di tempat terminal, Pak Wiku, apakah kemudian itu sudah bisa dikatakan mendapatkan vaksin booster meskipun mungkin belum masuk ke aplikasi Peduli Lindungi begitu? Ya, kalau aplikasi Peduli Lindungi kan sebenarnya untuk alat bantu sebenarnya untuk memastikan bahwa seseorang itu status vaksinasinya ada di situ termasuk booster. Untuk para pelaku perjalanan yang baru mendapatkan boosternya di tempat perjalanan tersebut, misalnya itu di terminal atau di bandara, ya tentunya langsung bisa melakukan perjalanan tanpa harus langsung Peduli Lindunginya efektif karena memang memerlukan waktu untuk memasukkan data sehingga Peduli Lindunginya langsung di-update gitu. Baik, peraturan ini akan berlaku 25 Agustus, seperti itu Pak Wiku. Monitoring dan evaluasinya akan seperti apa? Apakah apabila ada kelonjakan kasus misalnya, maka akan juga ada evaluasi mengenai penerapan syarat perjalanan ini? Ya, pasti. Jadi sebenarnya semua kebijakan yang dilakukan selama ini, sudah 2,5 tahun lebih ini, tentunya selalu dievaluasi. Sekarang sudah mulai banyak relaksasi dari peraturan yang ada, karena memang kondisinya sudah relatif terkendali, tetapi kita tetap harus hati-hati apabila sampai ada lonjakan kasus dan tidak terkendali, tentunya kebijakan itu satu persatu akan dipasang lagi sesuai dengan keadaannya. Tapi sementara ini kondisinya relatif terkendali, masyarakatnya harus bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan untuk melakukan perjalanan
dan juga booster ini penting karena untuk memastikan perlindungan kolektif di antara masyarakat, karena kalau sudah lama vaksinasinya lewat untuk yang dewasa biasanya setelah 6 bulan titer antibodinya menurun. Apalagi kalau sudah lansia dan komorbid tentunya akan lebih cepat lagi antibodinya turun. Maka dari itu perlunya booster. Demikian. Pak Wiku, kondisi penyebaran COVID-19 pada saat ini seperti apa sih? Apakah apabila ada kecenderungan penyebaran COVID-19 meningkat, apakah masyarakat tidak perlu khawatir selama kemudian mereka sudah dilengkapi dengan dosis ketiga atau booster begitu? Ya, jadi dari studi yang ada memang vaksinasi apalagi booster ini meningkatkan antibodi di masyarakat cukup tinggi, individual maupun di masyarakat. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, bisa beraktivitas karena dengan vaksinasi ini juga fatalitasnya turun drastis, hospitalisasi perawatan juga turun, tetapi infeksinya masih bisa terjadi apabila imunitas yang bersangkutan tidak tinggi. Maka dari itu sekarang saatnya masyarakat betul-betul harus menjaga kondisi tubuhnya, berolahraga, tidur yang cukup gitu ya, supaya betul-betul kondisinya fit. Dengan vaksinasinya ini tentunya akan melindungi dirinya dan juga protokol kesehatan. Baik, Pak Wiku, saat perjalanan terbaru antigen dan PCR dihapus dan kemudian pemerintah juga menggalakkan vaksin booster ataupun vaksin ketiga. Nah, apabila kita lihat dari kondisi di negara lain, misalnya di Amerika Serikat, di mana CDC kemudian tidak merekomendasikan mengenai isolasi mandiri untuk penanganan pasien COVID-19. Bagaimana dengan di Indonesia, Pak Wiku, apakah akan ada perubahan atau bagaimana sebetulnya aturan baku dari WHO? Ya, pada saat ini isolasi mandiri masih diberlakukan di Indonesia. Jadi ini dengan maksud adalah orang yang tertular itu jangan pergi kemana-mana dalam rangka supaya tidak menulari orang lain. Maka itu gunanya isolasi mandiri pertama. Yang kedua, juga supaya penyembuhannya juga terjadi dengan sempurna, supaya bisa beraktivitas kembali. Jadi isolasi mandiri di rumah dalam kondisi yang baik tentunya adalah menjaga supaya penularannya tidak melonjak. Dan beberapa kasus di dunia termasuk di Amerika sekarang kasus seminggunya sudah 600.000, di Jepang bahkan mendekati 1,5 juta dalam waktu seminggu, di Indonesia 32.000. Ya, jadi dengan kondisi seperti ini protokol kesehatan harus tetap, vaksinasi dan booster itu tetap harus dijaga supaya betul-betul perlindungannya paripurna, lengkap untuk masyarakat Indonesia bisa beraktivitas. Inilah tujuannya. Baik, terakhir Pak Wiku, bagaimana dengan aturan bagi masyarakat yang beraktivitas ke fasilitas umum misalnya ataupun ke mal, pusat perbelanjaan, apakah juga akan ada perubahan? Ya, sama. Sebenarnya peraturannya sudah untuk ke fasilitas publik memang harus booster. Jadi untuk masyarakat jangan ragu-ragu untuk melakukan booster, supaya betul-betul kalau berada di tempat publik, terutama di mal atau di pusat perbelanjaan juga bisa melindungi yang lainnya. Itu adalah tujuannya dan juga terlindungi. Maka dari itu penggunaan Peduli Lindungi diminta kepada seluruh fasilitas publik untuk menerapkannya. Baik, semoga semakin banyak masyarakat yang segera melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Terima kasih Prof. Wiku Adhisa Smito telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Prof. Wiku. Pemirsa,